ambisius dan egois. Ia merupakan siswa kebanggaan guru. Sifat ambisius dan egoisnya muncul karena ia selalu diberi tekanan oleh keluarganya untuk selalu menjadi yang terbaik dan nomor satu. Ia tak pernah terima jika ada seseorang yang mengalahkannya dalam bidang apapun. Aiden Ramlan, seorang laki-laki yang memiliki kemampuan lebih dalam menulis. Namun, ia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ia merasa tidak bisa apa-apa karena tidak mendapat perlakuan baik di keluarganya. Tidak pernah mendapat apresiasi dan juga perhatian dari lingkungannya. Dari luar dan impresi pertama, dia terlihat seperti orang yang cukup pemberani dan mempunyai pikiran yang sangat luas. Tapi, Aiden menolak untuk menganggap dirinya lebih dari itu. Terkadang, ia selalu merasa tidak berguna dibanding keluarganya. Aiden sering sekali bohong agar orang-orang tidak meragukan Aiden. Love Pierce, seorang yang penyayang, friendly, mau berteman dengan siapa aja, dan ramah kepada siapa saja. Dia merupakan siswa yang aktif dan terkenal dimanapun. Dia merupakan wakil ketua OSIS, seorang yang rendah hati walaupun memiliki segalanya. Dia memiliki suara yang indah, bisa diandalkan, dan bisa apa saja. Dia memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Sifat penyayang diturunkan dari ibunya. Saat ibunya kecil, dia cenderung tidak begitu dapat kasih sayang dari orang tuanya yang membuat dia mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberitahu Love untuk menjadi orang yang menyebarkan kehangatan. Sean William Smith, seorang laki-laki yang sangat bijaksana. Teman-temannya biasa memanggilnya Shane. Ia merupakan ketua OSIS, anak band yang jago bermain gitar. Saya juga sangat pintar menyelipkan candaan agar membuat teman-temannya betah berbicara dengannya. Saya juga pandai menyesuaikan diri dan supel, sehingga dia dijuluki good boy. Cleopatra, biasa dipanggil Cleo, dia merupakan seseorang yang terlihat cuek tapi sebenarnya sangat peduli dan memperhatikan teman-temannya. Tahu mengenai masalah-masalah yang terjadi secara detail. Kilo juga jago di bidang IPA. Kilo sebenarnya tidak begitu cuek, dia hanya tidak begitu pintar merespon beberapa kalimat seperti kalimat pujian dan terima kasih. Karena saat kecil, dia jarang mendapatkan pujian dan terima kasih yang menyebabkannya susah sekali bereaksi saat orang berkata seperti itu. Hari ini tenang, hanya terdengar suara kicauan burung yang menemani kami dalam diam. Setelah 25 tahun tanpa kabar, dering telepon menyatukan kami dalam situasi yang tidak pernah kami bayangkan. Di samping kiriku, tegak berdiri Kimberly. Tetap sama seperti dia saat muda, penuh percaya diri, kacamata dan sorot matanya yang dingin masih sama seperti dulu. Mengintimidasi. Kuduga, dia berhasil dengan cita-citanya yang tak berubah saat muda, menjadi salah satu financial planner nomor 1 di negeri ini. Hanya saja, gelagat dan gerak-geriknya yang bisa menggangguku. Apa yang telah terjadi pada hidup siswi nomor 1 sekolah kami ini? Di sampingnya, Aiden. Tidak pernah kusangka dia akan berdiri bersebelahan dengan Kimberly. Kokoh dengan ekspresi tidak terbaca. Dulu dia tidak seperti ini. Tatapan kosong yang dulu sering terlihat di netra Aiden lenyap. 25 tahun ini mendewasakan. Walau tak pernah berkomunikasi langsung, tapi nama dan wajahnya sering berseliweran di sekitarku. Karena siapa yang tak kenal Aiden Ramlan? Penulis buku bestseller yang kalinya terpajang seluruh penjuru negeri. Di sebelah kananku, Sean William Smith, ketua angkatan kami, sosok bijaksana dengan sejuta pemikiran luasnya mengenai dunia. Tak banyak yang dapat kuceritakan tentangnya, selain sekelumit kisah yang tak pernah kusangka akan kumiliki bersama ia dan sahabat karibku. Love. Love.
Dari dulu dialah yang menjadi pengikat kami berlima. Sahabat karibku yang nama pemberian orang tuanya memang diaminkan oleh semesta. Sebegitu dicintainya oleh seluruh manusia dimanapun ia berada. Dan dia pula yang menjadi alasan kami kembali dipertemukan di sini. Di depan nisannya tanah merahnya bahkan belum kering. Berita mengejutkan yang kemarin pagi ku sampaikan kepada mereka bertiga. Menjadi mula kisah dari cerita yang belum usai di masa lalu. Di sebuah ruang kelas, meja disusun 3x3. Kimberly duduk di bangku baris depan tepat di tengah, berhadapan dengan meja guru. Di samping kanan Kim terdapat Love dan Aiden. Sedangkan di samping kiri Kim terdapat Cleo dan juga Sarah. Ibu guru masuk dan mengabsen. Aiden Ramlan, Hadir. Cleopatra, Cleo. Kau udah ngomong bisa? Ya, saya hadir. Nah, gitu dong. Kimberly Rahayu, hadir. Love Pierce, Hadir. Sean William Smith. Hadir. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi, sebentar lagi ada pengadaan lomba penulisan esai nasional. Selamat untuk Na Aiden yang akan mengikuti dan mewakili sekolah untuk lomba ini. Oh, jam pelajaran pertama akan dimulai ya, Nak? Oh iya. Belum bagus, pagi-pagi main apa aja. Oh iya Cleo, kamu mah mau belajar mau tidak? Ya tetap bagus sukanya. Guru IPA memasuki kelas. Seketika kelas ini. Pagi anak-anak, hari ini saya akan bagikan hasil nilai ulangan kemarin. Saya, tolong ya, kamu berikan kepada teman-teman sekelasmu. Tapi jangan iseng menertawakan hasil temanmu ya. Kelas dalam kondisi cukup tegang. Saya pun membagikan kertas ulangan. Bagus sekali nilaimu. Padahal waktu itu kamu bilang kamu tidak belajar banyak. Memang membohong. Oh, Wah, jangan benar. Emang perilaku anak pintar begini semua. Tapi bagaimanapun, aku tetap kangen. Pasti dia sudah lama sekali belajar IPA. Lebih banyak dari yang lain. Jadi bisa ngomong begitu waktu itu. Saya pun selesai membagikan ulangan dan pelajaran IPA dimulai. Kimberly dari tadi terlihat sangat murung dan dia sepertinya merencanakan sesuatu. Jam istirahat. Kebanyakan siswa lain sudah pergi keluar, entah ke kantin atau sekedar jalan-jalan saja. Tapi Aiden dan Kimberly belum keluar kelas. Aiden menyoret-nyoret sesuatu di buku tulis miliknya. kok bisa-bisanya ya kamu begitu? Sudah tahu aku lebih cocok untuk lomba itu. Kamu pasti canggung ya? Kamu kan belum pernah merasakan ikut lomba-lomba seperti ini. Hah? Kamu bicara dengan siapa? Kenapa tiba-tiba kamu bersikap terpaksa seperti itu? Aku bingung betul. Kenapa Kimberly yang biasanya jarang bicara denganku bicara seperti ini? Apa benar dia itu kesal karena aku mengikuti lomba itu? Aneh sekali. Tapi benar juga sih kata-kata Kimberly. Ya pasti aku canggung. Biasanya aku hanya menulis-nulis iseng di buku saja. Apa yang membuat guruku memilihku sehingga aku pantas ikut lomba yang sedemikian besarnya? Ah, ya sudah. Tangisilah tulisanmu itu kalau kamu terus begitu. Aiden terlihat sedih dan meragukan banyak hal. Kimberly sebenarnya kasihan, tapi bagaimana lagi? Dia harus membuat keluarganya bangga, apapun caranya. Menurut Kimberly, mungkin dengan cara ini dia kembali seperti dulu, dipercayai guru, membuat orang tuanya senang. Lihat loh, ini putri kami. Loh, lihat dia kenapa? Oh, maaf. Tadi ada Kimberly baru pulang kelas. Apakah dia ada kaitannya denganmu? Tidak ada. Apakah ia tidak ada kaitannya? Dari kejauhan terlihat sosok Cleo sedang menulis sesuatu di jurnalnya. Dan telepon genggam Sean yang diberikan Cleo ternyata sedang merekam. Kimberly, kamu tahu tidak? Kimberly tampak tidak terima. Dia melampiaskannya kepada Aiden. Aiden sedih. Love menanyakan apa yang terjadi. Aiden berbohong. Aku iseng memanfaatkan telepon genggam Sean untuk merekam apa yang terjadi. Barangkali akan berguna. Ruang bimbingan konseling berisi 5 siswa dan 1 guru BK. Anak-anak setiap tahun membuat masalah tidak jelas. Apa coba tujuannya buat gaduh? Andai saja tidak ada permasalahan seperti ini, saya pasti lagi di kantin. Sudah,
Ceritakan ulang apa yang terjadi, Claire. Ini sebenarnya terekam semua di telepon genggam Sean. Kalau perlu saya putar videonya, akan saya putar. Tidak begitu jelas apa yang terjadi di situ. Namun, kita bisa dengar jelas apa yang dikatakan Kimberly. Kalau aku tidak menyebabkan masalah seperti ini, pasti aku tidak membuat kalian repot di sini. Kalau aku sebelumnya lebih sopan ke Kim, pasti tidak. Kita kan membantu kamu. Kenapa kamu selalu menolak fakta kamu perlu bantuan? Kalau tahu ada suatu masalah, kamu jangan kesusahan sendiri. Kan ada kami, ada Bu Guru. Sudah, saya lelah dan tidak enak badan. Mau pulang saja. Aiden keluar dari ruang BK dan langsung pergi. Anehnya, guru BK tidak bereaksi apa-apa. Di sisi lain, Kim tersenyum tipis. Rencana pertamanya berjalan mulus, bahkan sebelum membuat rencana kedua. Sunyi, pagi hari, sekolah sepi. Dari kejadian kemarin, Aiden sepertinya tidak masuk sekolah hari ini. Mungkin dia akan membuat alasan supaya izin. Jangan berpikir banyak dulu. Rencanaku harus tersusun rapi. Jadi, harus kupikirkan saat aku dapat berpikir dengan jernih. Ini bukan sepenuhnya salahku juga. Toh, aku cuma ingin dapat penghargaan dan apresiasi dari orang tua. Kalau dipikir-pikir, apa salahnya juga aku bertindak begini? Aiden pasti tidak tahu rasanya dituntut untuk dapat hasil tinggi dan dikelilingi orang berekspektasi tinggi. Aku bertindak pasti dengan alasan jelas dan Aiden tidak akan paham tentang itu. Suara pintu kelas dibuka. Aiden datang dan duduk di kelas. Tiba-tiba, Kimberly menghampiri Aiden. Oh, halo. Boleh bicara sebentar? Ya, boleh. Mungkin bisa kita bicarakan di luar. Di sini terlalu ramai. Apakah begitu penting? Kalau tidak, di sini saja. Aku malas berdiri lagi dari kursiku. Begini saja, aku akan tulis. Ini agak memalukan, tolong jangan disebarkan. Kantin sekolah, meja makan, Sean, dan teman-teman. Aiden dan Kim sudah baikan kembali. Itu cepat sekali. Padahal, biasanya pertemanan SMP itu sering tidak sehat. Cuma memanfaatkan posisi atau kepintaran saja. Tapi bagus juga kalau mereka cepat bermaafan. Mungkin tidak bagi mereka. Ya, ngomong-ngomong, ada yang bisa kerjasama untuk PR tadi, menurutku itu susah sekali. Aku bisa. Oh, oke. Ayo kita kerjakan di perpustakaan. Sebentar ya, aku pergi dulu. Tunggu ya. Aku mau ikut. Kita juga perlu bicara. Bagiku, pembicaraan ini cukup penting. Bolehkah? Oh, oke. Ayo langsung saja kita selesaikan apa yang ingin kamu bicarakan. Keduanya pergi menjauh dari meja makan kantin tadi. Jadi, ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Jadi kamu tahu, akhir-akhir ini aku terlihat sangat dekat dengan Sean, seperti layaknya kami sudah berteman sejak bayi. Itu semua bukan tanpa alasan, pastinya. Aku tahu Sean kagum denganku, dan aku apresiasi itu. Entah dalam artian apa saja, atau dengan konteks apa saja, aku tidak keberatan. Aku akhir-akhir ini memperhatikan kamu belajar menyanyi untuk acara band sekolah. Dan maaf, kalau aku berprasangka buruk. Tapi, apakah itu hanya kamu lakukan untuk membuat Sean kagum? Kenapa? Apakah itu benar? Maaf kalau kata-kataku sangat tidak sopan dan cukup personal. Dan kita juga sudah berteman cukup lama. Seharusnya aku tahu mana yang membuatmu tidak nyaman, mana yang... Cukup, ayo kita kembali. Maaf Bob, aku mengerti. Aku menanyakan Love, pertanyaannya cukup personal tentang perasaannya ke Sean dan memberitahu perasaanku ke Sean. Love tidak menjawab apa-apa dan memintaku untuk kembali ke kantin. Aku mengerti kenapa dia memilih untuk tidak menjawab. Tapi yang aneh, dia seperti menghindar untuk berbicara denganku setelah itu. Padahal, dulu kita sangat dekat, tapi kita sudah jarang bicara lagi hanya karena Sean. Aku juga tidak mendengar kabar apa-apa dari Kim dan Aiden. Tapi, yang aku tahu, mereka sedang siap-siap ikut lomba penulisan esai nasional dan membantu satu sama lain. Kimberly akhirnya memutuskan untuk daftar lomba itu sendiri, sedangkan Aiden didaftarkan ke sekolah. Aku berharap yang terbaik untuk mereka dan teman-temanku semua. Semoga saja Love tahu aku tidak bermaksud untuk membuat dia sedih. Kenapa aku selalu saja bersikap seperti ini? Tapi, itu juga bukan sepenuhnya salahku.
Aku harap mereka akan paham kalau ini juga bukan sepenuhnya salah mereka juga. Suasana kelas gaduh dan ramai. Pengumuman lomba penulisan essay nasional. Sebelum ada pengumuman pemenang lomba tersangka dan dua peserta dengan karya sangat mirip, yaitu Aiden dan Kimberly. Salah satu dari mereka pasti melakukan plagiarisme. Aiden tersangka lebih mencurigakan dikarenakan karya Kimberly terkirim lebih awal dibandingkan Aiden. Tidak ada kompetisi tanpa sedikit drama. Aiden tampaknya sangat berada di situasi stres berat. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aiden tidak berkata apa-apa dan kelihatannya hampir semua orang menghindari Aiden. Sekolah pun menjadi gempar akibat kejadian tersebut. Kimberly dan Aiden menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Kemudian pada saat kelas kosong, Kimberly mengumumkan sesuatu mengenai kejadian tersebut. Oh semua, maafkan kami. Sekarang kalian jadi terlibat masalah ini. Apalagi kami sudah mencemari nama sekolah. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pagi itu, Aiden ditegur di toilet. Ketika mencuci tangan, ada kakak kelas yang ternyata merupakan sepupu Kimberly mengenali Aiden dan tidak terima. Jangan bertingkah seolah-olah kamu paling menderita. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka saat pergi ke toilet. Maafkan aku, kata Aiden hari itu. Setelah itu, dia tidak masuk sekolah tanpa ada kabar izin atas semacamnya. Entah karena perasaan takut ataupun malu. Berita ada tersangka melakukan plagiarisme semakin menyebar. Awalnya hanya 1-2 kelas saja yang tahu. Namun sekarang hampir semua orang di sekolah tahu. Eskul majalah dinding sempat ingin membawa topik ini, walaupun akhirnya rencana itu dibatalkan oleh guru-guru. Padahal majalah dindingnya sudah setengah jadi, dan beritanya pun tersebar, walaupun banyak orang tidak tahu bagaimana cerita ditaruh. Di sebuah jembatan yang sepi, tidak ada suara lain selain langkah Aiden. Dalam keadaan dan perasaan capek, bingung, lelah, Aiden duduk di sebuah tempat duduk yang tersedia, teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu tidak adil padaku? Kenapa dunia begitu jahat padaku? Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Baiklah kalau memang kau mau aku dikenal sebagai orang plagiat, maka aku akan akhiri hidupku seperti yang kau mau. Aiden bersiap untuk melompat dari jembatan sampai datanglah seseorang. Aiden! Love, kenapa kau bisa keluar dari sini? Iya, tadi aku ke rumahmu. Tapi orang tuamu bilang bahwa kamu sedang tiap di rumah. Jadi, kupikir kamu berada di tempat favoritmu. Tempat favoritku, jembatan ini. Iya, jembatan ini. Aku sering melihatmu di sini setelah pulang sekolah. Maka, aku simpulkan bahwa ini tempat favoritmu. Sesering itu kan kau melihatku di sini. Lalu apa yang membuatmu ingin bertemu denganku? Aku hanya ingin memberimu ini. Tokoh pada buku ini sangatlah mirip denganmu. Dirinya selalu mendapat masalah, tapi tidak pernah putus asa dan menyerah. Aku ingin kamu membacanya juga. Karena aku yakin, bukan kamu yang melakukan plagiat pada lomba esai nasional. Sudah ya, aku pulang dulu. Aku bilang ke ibuku hanya pergi keluar sebentar. Terima kasih, Cinta. Hari ini tenang. Hanya terdengar suara kicauan burung yang menemani kami dalam diam. Setelah 25 tahun tanpa kabar, dering telepon menyatukan kami dalam situasi yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Benarkah pilihanku saat ini? Benarkah ini yang akan menemaniku seumur hidup? Benarkah ini yang kuinginkan? Benarkah? Tidak pernah kusangka aku akan berdiri bersebelahan dengan Kimberly. Jauh di dasar hatiku, aku bingung harus memaksa ekspresi seperti apa. Love, 25 tahun ini mendewasakan. Walau tak pernah berkomunikasi langsung lagi dengannya, tapi nama dan wajahnya sering berseliweran di kepalaku. Berkat dia, Aiden Raplan masih ada hingga saat ini. Perkataannya di jembatan kala itu menggagalkanku niatku mengakhiri hidup. Mencari novel yang saat itu ditunjukkan padaku, berkat novel yang hingga saat ini selalu kubawa kemanapun aku melangkah, dan selinting ingatan tentangnya menjadi pengingatku bahwa hidup berharga. Aku berharga. Maka aku beranikan diri untuk membuka diri pada keluargaku, menumpahkan seluruh perasaan dan pemikiran yang selama ini tertahan di kepala.
tentang bagaimana perlakuan semua orang, bahkan mereka keluargaku sendiri menghancurkan secara lebur. Keputusan untuk meminta bantuan profesional sungguh aku tidak sakit. Aku hanya membutuhkan arahan menjadi manusia yang lebih baik, berdamai dengan keadaan yang telah lalu, dan mensyukuri apa yang kumiliki saat ini. Hingga disinilah saat ini, aku, Aidil Ramlan,